Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Farzan dengan NIM 19131194 dari kelas 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan atau menjelaskan hasil proyek mandiri yang telah saya buat. Proyek mandiri ini ditujukan untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah SKTT atau Sistem Kendali dan Distribusi dan Telemetri. Pada proyek mandiri ini berjudul Sistem Monitoring dan Kendali pada Kecepatan Pengadukan Adonan Roti Berbasis SCADA. Pada proyek mandiri yang saya buat ini, yaitu dapat dilihat seperti itu. Untuk hasil realisasinya yaitu saya menggunakan Arduino Uno sebagai RTU dan Intuos Modelware sebagai HMI-nya. Untuk penjelasan lebih lanjut, mari kita simak video ini. Saya di sini akan menjelaskan proyek mandiri yang telah saya buat, yaitu mengenai sistem monitoring dan kendali pada kecepatan pengadukan adonan roti berbasis SCADA. Outline pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama akan dijelaskan mengenai state flow diagram, yang kedua loop diagram, yang ketiga tabel sekuensial, yang keempat InTouch HMI, dan yang terakhir yaitu mengenai simulasi alat dari proyek mandiri yang telah saya buat. Langsung saja, yang pertama kita akan menjelaskan mengenai state flow diagram. State flow diagram utama ini merupakan state flow diagram utama, yaitu ketika tombol start lalu kondisi runtime 91, maka kita akan masuk ke menu login. Dimana menu login ini ketika kita mengaksesnya dengan operator atau sebagai guest, maka kita tidak akan bisa lanjut ke proses selanjutnya, dalam artian stuck dalam menu login. Lalu ketika kita mengaksesnya dengan admin, maka kita akan lanjut ke proses selanjutnya, yaitu ke layar administrator. Di layar administrator ini kita dapat mengakses database, configure user, standby login, change password, men-shutdown-nya, lalu alarm gitu. Lalu ketika kita menlogotnya, maka kita akan menuju standby login. Nah, di standby login ini kita dapat kita akan mengakses sebagai apa. Pada state flow diagram ini kita dapat mengaksesnya dengan sebagai operator. Ketika kita mengaksesnya sebagai operator, maka kita dapat mengakses alarm, database, dan change password. Dan untuk configure user ini hanya dikhususkan untuk ketika mengakses sebagai administrator. Lalu selanjutnya ketika kita melogotkannya lagi kembali, kita dapat mengakses sebagai guest. Nah, sebagai guest ini kita hanya dapat melihat BFD-nya saja. Nanti akan dijelaskan pada sub layar guest ini. Lalu selanjutnya yaitu terdapat sub start stop enable. Di sini ketika kondisinya memenuhi, maka akan menuju start stop disable. Lalu selanjutnya yaitu state flow diagram administrator. Ini merupakan sub dari state flow diagram utama, yaitu di sini terdapat PFD, BFD, PNID, alarm motor, dan loop diagram. Semua ini dapat diakses ketika memenuhi seluruh kondisinya, yaitu contoh ketika kita ingin mengakses BFD atau menampilkan BFD, maka kondisi dari BFD harus sama dengan 1, maka akan ditampilkan dari BFD itu sendiri. Untuk PFD, maka nilai PFD itu harus sama dengan 1, dan ketika ingin menampilkan loop diagram, maka loop diagramnya harus bernilai sama dengan 1. Dan ketika ingin menampilkan PNID, maka nilai PNID harus sama dengan 1. Dan yang terakhir yaitu terdapat error motor, maka error motor harus sama dengan 1. Lalu selanjutnya yaitu terdapat set flow diagram
dari loop diagram. Set valve dari loop diagram ini merupakan sub dari set valve administrator. Di sini yaitu terdapat dari set valve loop diagram ini nantinya terdapat dua loop diagram, yaitu terdapat loop diagram motor dan loop diagram dari maintenance. Jika kita ingin mengakses loop diagram motor, maka loop motor harus terminal 1, dan ketika loop diagram 91 maka kembali ke menu loop diagram yang utama. Lalu ketika kita ingin mengakses loop diagram maintenance, maka loop maintenance harus 91. Nah, pada loop maintenance ini kita dapat menampilkan dari spesifikasi Arduino Uno. Begitupun untuk loop diagram motor itu sendiri. Nah, untuk dikhususkan untuk loop diagram motor ini nantinya dapat menampilkan spesifikasi motor DC with encoder 12 volt dan spesifikasi dari driver L298N. Selanjutnya yaitu terdapat set valve diagram operator yang merupakan dari set valve diagram utama, yaitu di sini dijelaskan bahwa layer operator hanya dapat mengakses BFD, PNID, dan alarm motor. Tidak dapat mengakses loop diagram seperti dari administrator. Semuanya sama seperti sebelumnya, yaitu BFD, PFD, PNID, dan alarm motor dapat diakses ketika memenuhi kondisinya masing-masing. Lalu selanjutnya yaitu terdapat set valve diagram Jelly Guess, yaitu sama seperti sebelumnya, yaitu ini merupakan sub dari set valve diagram utama. Dari layar guys ini hanya dapat mengakses BFD saja, dan tadi hanya dapat mengakses BFD dan standby login. Lalu selanjutnya yaitu terdapat set valve diagram alarm. Set valve diagram alarm ini merupakan dari sub set valve diagram utama, dimana pada set valve diagram alarm ini yaitu terdapat dalam keadaan normal, dalam artian ketika indikator hijau dan alarm diam. Keadaan normal ini ketika memenuhi kondisi yaitu kecepatan motor di antara 350 sampai 450 rpm. Lalu indikator warning atau indikator kuning akan berkedip dan alarm bunyi ketika kecepatan 400 sampai 500 atau dalam keadaan 300 sampai 350 rpm. Lalu selanjutnya yaitu indikator danger atau merah akan berkedip dan alarm bunyi ketika dalam kondisi yaitu kecepatan motor di atas 500 rpm dan ketika kecepatan motor di bawah 300 rpm. Maka indikator merah akan berkedip dan alarm akan berbunyi. Lalu selanjutnya yaitu ketika alarm ACK atau ketika kondisi alarm di ACK, maka indikator danger warna merah akan diam dan alarm akan diam. Lalu selanjutnya yaitu terdapat danger atau dalam motor keadaan rusak, yaitu motor sebenarnya 0, maka indikator merah berkedip dan alarm akan bunyi. Lalu selanjutnya yaitu ketika alarm di ACK, maka indikator merah akan diam dan alarm akan diam. Maksud dari motor rusak 91 ini yaitu ketika dilakukan simulasi kerusakan. Maka ketika simulasi kerusakan nilai 91 atau motor dirusak, maka indikator danger akan berkedip dan alarm akan bunyi. Lalu selanjutnya yaitu terdapat set valve diagram dari mandatory. Set valve diagram mandatory ini yaitu merupakan subdiagram dari set valve diagram utama. Di sini pada mandatory yaitu merupakan stop enable ini terdapat kondisi motor off dan kondisi motor DC on.
motor DC on ketika motor 91, maintenance dalam keadaan 0, dan mandatory 91. Maka motor DC dapat diaktifkan atau on. Lalu motor DC off ketika motor 90, maintenance 91, dan mandatory bernilai 0. Lalu selanjutnya kita akan membahas dari loop diagram pada alat ini. Yang pertama itu terdapat loop diagram motor. Di sini pada equipment yaitu terdapat rotary encoder dan motor. Pada field junction terdapat Arduino Uno, R3 dan driver dari R298N. Dan dari panel berupa USB dan front panel berupa monitor atau HMI atau tampilan HMI. Lalu selanjutnya yaitu terdapat loop diagram dari maintenance. Dari loop diagram maintenance ini terdapat push button dan lampu indikator. Di sini bisa berupa push button atau saklar. Lalu pada field junction yaitu akan terhubung oleh Arduino Uno dan terhubung melalui USB. Lalu menuju front panel yaitu berupa tampilan HMI. Selanjutnya yaitu terdapat tabel sekuensial. Tabel sekuensial ini yaitu pada langkah pertama ketika mandatory on atau aktif maka start enable dan motor enable. Lalu ke langkah selanjutnya yaitu langkah kedua ketika mandatory on dan start on maka sinyal pantul atau Arduino pin D2 encoder A akan aktif dan Arduino pin D3 akan aktif, lalu motor DC akan on, lalu pada driver in 1 dan in 2 akan aktif. Lalu selanjutnya yaitu ketika mandatory on dan switch maintenance on maka mandatory akan tetap on dan indikator maintenance pada Arduino pin D13 akan on dan motor akan disable. Lalu ke langkah selanjutnya yaitu ketika simulasi kerusakan on atau aktif maka indikator kerusakan dari motor DC akan on dan motor akan disable. Pada langkah 3 ini bisa menuju langsung langkah 1 maupun 2. Lalu selanjutnya yaitu di sini kita akan membahas dari tampilan InTouch HMI. Lalu selanjutnya ini merupakan tampilan dari HMI-nya, yaitu merupakan tampilan dari HMI monitoring dan kendali kecepatan pengadukan Arduino Noti. Di sini kita hanya dapat mengaksesnya menggunakan admin dan passwordnya merupakan admin juga. Lalu ini merupakan tampilan utama dari ketika kita login sebagai admin. Pada login sebagai admin ini kita dapat mengakses seluruh dari tampilan dari HMI. Dapat dilihat kita dapat mengakses BFD, PFD, PNID, dan loop. Di sini terdapat loop motor dan loop maintenance. Ini merupakan loop motor dan yang selanjutnya dan ini merupakan loop dari maintenance. Lalu pada loop ini kita dapat mengakses spesifikasi dari motor dan ini merupakan spesifikasi dari motor encoder 12 watt dengan kecepatan yaitu 1000 rpm. Lalu selanjutnya yaitu terdapat spesifikasi dari Arduino Uno itu sendiri seperti ini, dan yang satu lagi yaitu terdapat spesifikasi dari driver R298N. Lalu selanjutnya yaitu kita dapat mengakses seluruhnya, itu change password, configure user, shutdown, dan logout. Setelah kita dapat mengakses database dengan mengkonekkannya. Ketika kita mengkonekkannya yaitu pada error message tidak terjadi error. Lalu ini merupakan summary-nya, terdapat SP dan PV. Lalu ini merupakan alarm dari dan maintenance itu sendiri. Di sini terdapat alarm motor dan maintenance, dan terdapat keterangan yaitu
merah berarti danger, kuning berarti warning, dan hijau berarti normal, dan orange berarti maintenance. Dan ini merupakan tabel jika terjadi kerusakan. Lalu kita dapat mengakses mandatory ini dan motor. Ketika motor di-on-kan, maka kita dapat mengatur dari set point dan mengatur parameter dari PID itu sendiri. Lalu selanjutnya yaitu ketika kita login sebagai operator, maka kita tidak dapat mengkonfigurasi dan men-shutdown HMI ini. Namun kita tetap dapat mengakses database, melihat trend summary, alarm dan maintenance, serta dapat mengakses mandatory dan motor, serta kita tidak dapat melihat dari loop diagram. Lalu selanjutnya yaitu kita dapat mengakses sebagai GUIS, dan GUIS ini tersendiri yaitu kita hanya dapat melihat dari block flow diagram dan standby login. Mungkin seperti itu untuk penjelasan dari HMI. Lalu selanjutnya itu setelah kita mengetahui dari tampilan HMI dari alat ini, yaitu selanjutnya kita akan merunning alat atau mensimulasikan alat. Baik, di sini saya akan mensimulasikan dari alat yang telah saya buat, yaitu kita akan mengaktifkan mandatory terlebih dahulu. Ketika mandatory aktif, maka LED pada mandatory akan menyala pada plan. Lalu selanjutnya kita dapat mengaktifkan motor. Nah, ketika kita mengaktifkan motor, maka kita dapat mengatur set point dari motor dan mengakses parameter PID dengan mengatur KPTI-TD-nya. Kita dapat mengatur KPTI-TD-nya terlebih dahulu, 3, dan kita menggunakan 1. Lalu kita dapat mengatur set point-nya sesuai dengan kecepatan pada pengalih panggilan mati, yaitu digunakan sekitar 400 rpm. Dan ini dapat dilihat pada trend summary bahwa kecepatan motor akan menyesuaikan dengan set point-nya. Dan kita dapat mengkonekkannya dengan database. Ini merupakan dengan artian bahwa database telah terkoneksi, dan dapat dilihat bahwa SP dan PV ini akan menyesuaikan. Lalu kita akan menaikkan kecepatannya kembali. Ketika kecepatan diberikan sekitar 624 rpm, maka alarm motor akan menyala dan berkedip berwarna kuning. Ini artinya menandakan bahwa terjadi warning, dan kita akan menaikkannya kembali. Nah, ketika diberi SP kecepatan 180, maka kecepatan dari atau alarm dari motor akan aktif, dan kita dapat mengecekkannya. Nah, lalu kita akan mencoba melakukan simulasi dari kerusakan. Nah, dapat dilihat ketika saklar kerusakan atau simulasi kerusakan ini diaktifkan, maka motor akan berhenti dan LED dari simulasi kerusakan akan aktif. Dan dapat dilihat pada nanti alarm motor akan menyala atau berwarna merah yang hasilnya danger. Kita dapat mengacungkannya kembali. Lalu kita dapat maintenance-nya dengan menekan tombol saklar maintenance terlebih dahulu. Nah, maka LED dari maintenance akan aktif, dan pada HMI maintenance atau LED dari maintenance akan aktif, dan motor tidak dapat diakses, serta kecepatan atau SP menjadi 0 dan tidak dapat diakses. Seperti itu.
Lalu ketika kita sudah maintenance, maka kita dapat meng-off-kan maintenance dan meng-off-kan dari segala kerusakan. Lalu kita dapat mengakses motor kembali dan mengatur dari set point-nya kembali. Dan kita dapat mendiskonekkan database kembali. Nah, ini merupakan ketika tampilan ketika database di disconnect. Dan ini merupakan hasil dari database yang telah tadi dikonekkan, dan ini terdapat nomor, waktu, kecepatan user yang dimasukkan. Tadi kita menggunakan admin dan sesuai dengan pada database terbaca admin, dan ini merupakan rekam dari kecepatan motor itu sendiri, dan ini merupakan waktunya. Pada plan yang saya buat ini yaitu saya menampilkan pada HMI yaitu dengan memonitor dari kecepatan motor itu sendiri dan menggunakan kendali pada motor, menggunakan kendali berbasis PID. Nantinya monitor dan kendali ini disatukan menjadi yaitu disebut DCS atau Distributed Control System. Sekian video mengenai proyek mandiri yang telah saya buat. Terima kasih telah menonton video ini, dan mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.